Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak sidang jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melakukan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya adalah salat subuh secara berjamaah, kemudian kita dilanjutkan dengan rutinitas kita tiap malam Jumat subuh kita sujud tilawah dan kita mengadakan diskusi-diskusi menyangkut tentang keagamaan kita, agama kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan makna yang terkandung di dalam surah Wal-Asr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Imam Syafi'i berkata bahwa seandainya tidak jadi turun ayat-ayat Al-Quran, maka cukuplah surah Wal-Asri ini yang menjadi petunjuk kita untuk melakoni hidup dunia dan akhirat kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita cermati apa yang terkandung di dalam surah Wal-Asri ini, itu sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini banyak kursus-kursus tentang kecerdasan itu. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan sosial. Coba kita cermati. Allah berfirman wal asri. Wal asri ini banyak maknanya, bisa bermakna waktu asar, bisa bermakna era. Di dalam bahasa sejarah itu asrun nabi itu disebut dengan era nabi. Ya, asrus sahabah kira-kira begitu. Jadi era itu. Bisa juga bermakna waktu yang sempit. Bisa bermakna waktu. Jadi seolah-olah Allah mengatakan wal asri, demi waktu yang sempit ini. Kenapa bisa dikatakan waktu sempit? Karena kalau kita bandingkan waktu di dunia, waktu hidup di dunia ini dengan waktu akhirat, tadi dibaca di surah ayat 5 dari surah As-Sajdah tadi. Kana miqdar yudabbiru amra minas sama'i ila al-ardi tsumma ya'ruju ilaihi kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Itu bandingannya adalah satu hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kita berumur 63 tahun seperti hadis Nabi, maka umur kita tidak 1,5 jam saja itu hidup. Jadi Allah mengatakan wal asri, demi waktu yang sempit ini pergunakan itu. Nah, apa itu? Karena itu ada di dalam hidup ini
saya biasa mengatakan kalau kita ketinggalan, tidak mampu mengikuti era sekarang ini yang serba modern dan sebagainya, maka kita akan digilas oleh zaman. Ya. Ya. Kita akan digilas oleh zaman. Itulah sebabnya ada sangat tepat jika Imam Syafi'i mengatakan cukup ayat inilah yang kita gunakan untuk menjalani hidup kita di dunia. Ya. Apa yang dibutuhkan di era modern sekarang ini, yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman ini diintikan dengan kecerdasan spiritual. Sekarang ini kira-kira banyak orang yang tersadar, ya, di dunia ini yang sadar untuk kembali kepada spiritualitas kita. Sudah banyak Pak CP ada manajemen spiritual itu ya, saya kira Pak Mir Alam juga menyangkut tentang itu. Sebenarnya ada itu. Kenapa? Karena kalau kita mengamati kehidupan yang sekarang serba modern, serba serba permisif ya, kira-kira begitu, kebebasan sebagainya, maka untuk mengkantar kehidupan yang seperti ini adalah kecerdasan spiritual. Illal ladzina amanu. Nah, apa tuh yang amanu itu? Ya. Sebenarnya beriman kepada Allah, kitab-kitab dan seterusnya itu sebenarnya adalah ucapannya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mengaplikasikan itu. Ya. Kemampuan kita untuk mengatakan iya kalau itu adalah perintah, kemampuan kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kalau itu adalah larangan. Sebenarnya sederhana sekali. Tapi melaksanakan konsep iman itulah yang terkadang kita masih labil, ya kan? Sehingga dalam doa-doa kita itu, dalam sujud kita mestinya adalah sabbit imanana. Ya. Tetapkanlah iman, karena iman itu tempatnya di kalbu. Kalbu itu pada arti bahasanya adalah bolak-balik. Bolak-balik. Mungkin hari ini kita beriman, besoknya tidak. Ada kesempatan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang mungkin menurut nafsu kita adalah itu baik, ya kita lakukan itu. Lupa lagi imannya. Makanya salah satu doa kita yang harus kita setiap hari adalah supaya iman ini tetap di dalam kalbu kita. Yang kedua adalah wa'amilus sholihati. Ya. Tadi saya mengatakan iman itu kalau iman ini kita tidak mampu untuk mengijantahkan dalam kehidupan jiwa kita, maka kita akan digilas oleh syaitan. Itu ya. Jadi kalau iman ini kurang bagus, maka kita digilas oleh syaitan. Gitu, karena itu ketika iblis itu ditetapkan sebagai orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang, maka dia mendiamkan permintaan kepada Allah. Oke lah, saya durhaka gara-gara Adam, maka ada dua hal permintaan saya, Allah. Apa itu? Yang pertama, berilah aku umur sepanjang umur dunia. Jadi iblis belum mati-mati sekarang. Dalam sejarah itu kayaknya iblis itu yang nomor 2 terakhir dari Malakul Maut. Nanti di hari kemudian meninggal. Jadi kalau sudah mati semua makhluk, terakhir iblis yang lari-lari kiri kanan karena tidak mau mati, lari ke barat dikejar sama Malakul Maut, lari ke timur juga begitu. Ya. Sesudah itu nanti terakhir adalah Malakul Maut. Dia bilang, bagaimana ya Allah ini? Dia bilang, ya nanti saya cabut sendiri nyawamu, karena kau pencabut nyawa. Ya. Yang kedua, amilus sholihati itu adalah kecerdasan sosial. Di dalam kehidupan yang serba individual sekarang ini, ya, karena pengaruh individualistik, ya,
hedonisme dan sebagainya, kita butuh kecerdasan sosial. Kenapa itu? Karena kalau kita cerdas dalam sosial ini, tidak bergaul, tidak menyapa, tidak bertegur sapa dengan saudara-saudara kita, sesama Islam, sesama manusia dan sebagainya, maka biasa saya katakan itu kita sepi dalam keramaian. Ya, kita sepi dalam keramaian. Ya. Karena tidak satupun orang yang hidup di dunia ini yang mampu hidup sendirian. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin kaya seseorang, maka semakin membutuhkan orang lain. Semakin banyak membutuhkan orang lain. Saya sering mengatakan bahwa setiap penampilan kita, misalnya kita datang ke masjid ini, itu membutuhkan minimal 72 orang. Bantuan 72 orang. Mulai dari songkok yang kita pakai, berapa orang yang terlibat dalam pembuatan songkok. Ditambah lagi sekarang yang pandemi ada masker. Semakin banyak itu. Kita naik motor, berapa orang yang terlibat dalam pembuatan motor. Itu kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu kita dilarang untuk menjahili atau mendolimi orang. Ya. Karena itu adalah standarnya adalah wa amilus sholihati, harus cerdas sosial. Ya. Sudah spiritualnya bagus, maka itu. Sehingga senantiasa itu berdampingan alladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak ayat-ayat yang berdampingan dengan itu. Karena iman tidak punya arti apa-apa ketika tidak ada amilus sholihat. Ya. Sehingga ketika orang-orang masyarakat Arab Badui itu mengatakan kami adalah orang beriman di surah Al-Hujurat itu, kullan tu'minu walakin apa itu? Amanna. Wakal til arabu amanna kullan tu'minu. Ya. Ketika orang mengatakan orang Arab itu kami sudah beriman, katakan kepada mereka belum. Aslamna, ya itu. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah baru kamu berislam, belum beriman. Ya. Inilah standarnya itu sekalian. Itu kecerdasan sosial. Yang ketiga adalah watawasau bil haqq. Ini oleh ulama diartikan sebagai kecerdasan intelektual. Benar, kan intelektual itu mencari kebenaran. Ya, saya mengatakan apa bedanya orang ngomongnya politik dengan intelektual? Kalau orang intelektual ngomong itu mencari kebenaran, tapi kalau orang politik mencari pembenaran. Iya kan? Sembarang dia bilang undang-undang itu untuk membenarkan ngomongnya. Ya. Tapi itu adalah wa'amilus sholih. Tawasau bil haqqi adalah saling mengingatkan kepada kebenaran. Itu artinya kecerdasan intelektual. Kalau kita tidak cerdas, kita itu gilias oleh zaman itu dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Ya. Kita tidak cukup untuk mengetahui agama, tapi seluruh ilmu. Itulah sebabnya Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu di sini tidak sekedar ilmu agama, tapi seluruh ilmu yang kira-kira dapat mensejahterakan umat, mensejahterakan manusia. Nah, itu dia, tidak ada bedanya. Kita ini kan hanya dikotomian ilmu agama dan ilmu itu sebenarnya itu kecelakaan sejarah saja. Kita sudah kalah dalam perang salib. Ya. Itu sehingga ada dikotomi, ada ilmu agama dan ada sekolah agama, sekolah umum. Sebenarnya tidak ada. Ilmu yang kita pelajari apapun itu adalah Islam. Itu adalah agama. Dia tidak mungkin beribadah secara khusyuk kalau tidak ada listrik. Ini bukan orang Islam yang bikin. Ya itu. Dan sebagainya alat-alat yang kita gunakan adalah teknologi. Itu adalah kita mempelajari. Cuma karena kita memang ya mungkin adalah dendam sejarah para orang-orang muslim itu, sejarah dijajah oleh selama 700 tahun, maka ketika dia kalah, kemudian ilmu agama ini yang di Spanyol dan di Basra itu diambil, ya diambil, dibaca, kemudian dipelajari, dikembangkan, kemudian ya dia mengatakan dibakar sudah itu, ya dia bakar. Sesudah itu kita sudah ditambah lagi dengan ulah sebagian kita yang menganggap
pintu ijtihad itu tertutup. Setelah kesempurnaan 4 mazhab ini, itu sudah ada yang itu seolah-olah bahwa itulah mereka hanya mengembangkan masing-masing kaidah yang ada pada mazhab masing-masing, sehingga timbul yang namanya fanatisme mazhab yang berujung kepada taklid buta. Itu karena itu lebih parah lagi karena antara umat ini yang tidak tahu apa-apa saling menyalahkan yang lain, si A salah, si B salah. Itulah yang kecelakaan sejarah bagi umat Islam setelah kalah dalam peperangan salib. Jadi untuk hidup yang layak di dunia ini adalah harus punya kecerdasan intelektual. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, saya tidak tahu apa hadis ini satu tidak, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di tanah Cina. Saya kira pengembangan ilmu ekonomi sekarang itu sebenarnya ya itu dari Cina itu sebenarnya kemampuannya itu. Ya. Sehingga ada istilah di Sulawesi Selatan ini lengkuar politik Cina. Itu ya saya kira itu ya. Jadi kita harus watawasau bil haq, saling mengingatkan, saling bagi ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja itu kita harus, tidak boleh kita sembunyi-sembunyi. Ya, saya biasa kalau di antara anak muda ngomong tentang tasawuf atau tarekat itu, biasa orang tuh mengatakan, jangan, ini belum sampai. Saya bilang tidak, ini ilmu. Ya, untuk menyadarkan mereka. Ya, tidak bisa ada ilmu yang sembunyi-sembunyi ya. Orang tarekat itu mengatakan bahwa sebenarnya katanya itu Al-Quran itu bukan 30 juz tapi 40 juz. Masih ada yang tersembunyi itu 10 juz disembunyi oleh itu. Ini bahayanya itu tarekat-tarekat seperti itu. Ya. Setelah itu baru dijelaskan. Jadi saya kasih tahu sama mereka, siapa itu sering terjadi di kampung pertanyaan-pertanyaan itu. Ini mana 10 ayat itu Ustaz itu yang di apa? Saya bilang tidak, itu ayat kauniyah itu. Itu baca itu fenomena alam, baca itu pohon bagaimana itu, apalah yang dura ibali kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat dan sebagainya. Itu ayat kauniyah itu. Bukan ayat itu. Tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan itu. Jangan tuduh Nabi itu berbuat serong. Yang keempat adalah watawasau bis sabar. Ini kecerdasan emosional. Jadi ini yang paling penting itu karena sebenarnya hidup ini kalau kita mau simpul lagi sederhana, sebenarnya hidup di dunia itu hanya benar dan sabar. Kalau kita sudah benar, sudah mengajak kebenaran, sudah berbuat benar dan sudah sabar untuk melaksanakan kebenaran itu, sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi hidup di dunia ini. Tidak ada lagi perselisihan di tanah orang karena yang benar sebenarnya kebenaran itu kan bukan satu-satunya, kebenaran itu banyak Pak ya. Yang satu itu kebenaran mutlak, itu dari Tuhan dan itu terjadi pada hari kemudian. Sekarang ini kebenaran ilmu itu banyak Pak, banyak. Sehingga di dalam Al-Quran di antara 6.000 ayat yang mutlak itu, yang qat'ih, yang kaifiyud dilalah itu hanya 250 ayat menurut pendapat Profesor Hanusutio. Jadi 6.000 lainnya itu masih dhaniyud dilalah istilahnya itu. Masih masih global. Ya, tidak terinci. Masih mutlak. Muqayyadnya tidak hanya sedikit. Mutlak, ada yang mubayyan dan mujmal mubayyan. Ada yang am dan ada yang khas. Jadi makanya pilihan-pilihan kata yang ada dalam Al-Quran itu selalu mengandung banyak makna yang dalamnya. Ada partikel-partikel yang banyak menangkap arti mutlak, itu adalah ayat-ayat yang mengandung banyak partikel unsur di dalamnya. Itu namanya mutlak. Muqayyad itu hanya satu partikelnya. Kemudian mujmal itu adalah masih samar-samar. Mubayyan sudah jelas. Itu ya. Nah, yang banyak itu mujmal. Kita bisa bayangkan itu, Allah memilih wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang yang ditalak, perempuan yang ditalak normal itu adalah waktu iddahnya itu salasata quru. 3 kali quru. Nah, quru ini kan ada dua artinya. Ada
haid, ada suci, bisa bermakna suci. Nah, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan waktu iddah itu karena quru itu bisa bermakna suci, bisa haid. Ulama yang yang menggunakan memahami 3 kali suci, maka dia pendek itu anunya. Hanya 2 bulan 10 hari. Pendek waktu iddahnya. Itu kenapa ini? Karena ternyata secara fisiologis wanita-wanita Eropa dan wanita Asia itu berbeda itu psikologinya. Kalau di Asia ini, utamanya di Indonesia ini, Asia Tenggara itu istilahnya tuh wanita kita itu maparimeng. Sudah dikandat kepalanya masih dia maafkan, masih menunggu itu datang. Sudah ditinggalkan berapa masih menunggu itu. Kalau di Eropa tidak. Kalau kau tinggalkan dia sudah mengatakan bahwa saya tidak mau lagi, sudah selesai. Dia kawin lagi besok. Jadi secara fisiologis itu. Jadi hebatnya itu Al-Quran memilih kata ya. Coba kalau hanya mengatakan sekali haid, setengah mati orang. Dari kata lamasa juga, lamas tubuh nisa sebagai bersentuhan sebagai itu. Itu bisa punya 2 makna, bisa bersentuhan, bisa bersetubuh. Bahasa Arab di Basra, tempatnya Imam Abu Hanifah, lamasa itu bersetubuh. Maka kesimpulan hukumnya adalah nanti batal wudu kalau bersetubuh. Kalau berpelukan tidak. Ya, berciuman tidak. Nanti bersetubuh. Apa yang dimaksud bersetubuh? Bersetubuh adalah bersentuhnya antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi, ya. Nah, kita kembali bahwa ini sangat penting bahwa hidup ini adalah sabar. Sehingga ada beberapa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Setelah sudah sabar. Wa inna atau wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau kita melihat ayat ini, minta tolonglah melalui salat dan sabar. Siapa yang mampu minta tolong salat dengan sabar ini? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tidak ada yang mampu untuk melakukan sabar dan salat ini adalah kecuali orang yang takut. Khusyuk itu takut. Ya. Takut. Nah, siapa itu? Alladzina yanquduna ahdallahi Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa itu yang mampu melakukan itu? Siapa itu yang khusyuk? Adalah orang yang memiliki harapan besar, keyakinan besar akan berjumpa dengan Tuhannya. Berjumpa dengan mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Rabbnya. Jadi kecerdasan emosional inilah sebenarnya kunci dari seluruh amalan yang kita lakukan. Kalau kita tidak sabar, kita tidak mampu untuk bangun salat subuh. Bayangkan beratnya itu. Saya itu kalau beratnya itu bangun subuh. Ya. Itu yang menggunakan kesabaran. Kesabaran misalnya mencari nafkah, kesabaran apa saja itu adalah segalanya. Maka tidak salah kalau Tuhan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, saya kira itu jadi 4 inilah kalau kita mampu untuk mengakumulasi dalam kehidupan kita sudah memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Insya Allah kita lah yang disebut dengan Al-Jili, itu adalah manusia insan kamil, manusia paripurna kira-kira. Kalau kita memang begitu. Sekarang era ini kalau kita tidak memiliki 4 kecerdasan ini, kita akan digilas oleh zaman. Saya kira itu yang sebagai pengantar saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.